Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya? Pak selalu berharap anak-anak dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk belajar. Nah anak-anak, hari ini sudah hari Kamis ya. Artinya kita akan belajar bahasa Indonesia lagi nih. Nah hari ini pembelajaran bahasa Indonesia kita sudah sampai di tema 2, subtema 3. Kali ini subtema 3 materi-materinya saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, para guru akan menggabungkan semua materi pada subtema 3 ini dalam satu video pembelajaran. Nah, ada yang sedikit beda pada pembelajaran kali ini anak-anak, yaitu Pak akan memutarkan sebuah video untuk anak-anak menyaksikan video pembelajaran pada subtema 3 ini secara keseluruhan. Oleh karena itu, anak-anak Pak harap sudah mempersiapkan buku tulis, buku catatan, atau juga anak-anak mempersiapkan buku Bupena 5A sambil mengikuti video yang akan diputarkan berikut ini. Juga Pak akan ingatkan kepada anak-anak, yaitu anak-anak juga jika merasa video itu terlalu cepat, anak-anak bisa pause sebentar video itu dan anak-anak bisa mencatat bagian-bagian penting yang dirasa perlu untuk dicatat. Oke anak-anak, langsung saja Pak akan mulai video pada hari ini. Silakan anak-anak persiapkan diri dengan baik dan bila perlu berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran kali ini. Selamat belajar anak-anak hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Kata tanya dapat digunakan untuk menemukan informasi di dalam teks. Kata tanya tersebut mencakup apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Setiap kata tanya tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Ingat kembali kata tanya dan fungsinya seperti berikut. Apa untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Siapa untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kapan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Di mana untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Mengapa untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Bacalah teks berikut dengan saksama. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara itu, asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan pernapasan atau iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan. Keduanya berguna untuk melindungi pernapasan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Berdasarkan teks tersebut, kita dapat memperoleh informasi-informasi penting dengan mengajukan kalimat tanya seperti berikut. Selain kata tanya, kita juga dapat mendapatkan informasi dari kata-kata penting atau kosakata penting yang terkait dengan teks. Kata-kata penting tersebut ada yang sudah kamu ketahui atau belum ketahui maknanya. Jika ada kata yang belum tahu maknanya,
kamu dapat menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Berikut kosakata beserta maknanya yang terkait dengan teks tersebut. Selanjutnya, menandai informasi pada teks yang dibaca kemudian menceritakannya. Agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, kita dapat menandai kata kunci yang kita temukan di dalam setiap paragraf. Kata kunci tersebut dapat berupa ide pokok dan akan menjadi pengingat saat kita menjawab soal-soal yang diberikan. Langkah-langkah menandai informasi dari teks. Pertama, bacalah teks dengan saksama. Kedua, berilah tanda informasi-informasi penting pada teks. Kamu juga dapat menandai ide pokoknya. Ketiga, kamu juga dapat membuat daftar pertanyaan beserta jawabannya terkait dengan teks. Yang keempat, informasi yang sudah diperoleh dapat ditulis pada kertas terpisah yang nantinya akan diceritakan kepada orang lain. Ayo bacalah teks Hutan Bakau di Sepanjang Pantai dengan saksama. Buatlah daftar pertanyaan berdasarkan teks Hutan Bakau di Sepanjang Pantai, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Rangkailah kembali jawaban-jawaban menjadi paragraf yang lebih singkat. Selanjutnya, menceritakan kembali isi teks dalam poster. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali isi teks poster antara lain: pertama, menyampaikan informasi teks dengan bahasa sendiri. Kedua, menjelaskan secara terperinci. Yang ketiga, pengucapan harus jelas dengan intonasi yang tepat. Ayo ceritakan informasi yang dapat kamu temukan dengan membaca poster berikut. Selanjutnya, menceritakan kembali cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Selanjutnya, menceritakan kembali isi teks cerita bergambar, kamu harus melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, bacalah keseluruhan gambar secara urut dan memahami maksud yang terkandung dalam rangkaian gambar tersebut. Kedua, tandailah informasi yang terdapat pada ucapan atau tulisan pada gambar cerita tersebut. Nah, anak-anak, bagaimana nih video tadi? Apakah anak-anak sudah cukup mengerti dengan video tadi? Nah, jika anak-anak perhatikan dengan seksama, dalam video tadi terdapat 2 tugas. Ya, anak-anak? Nah, dalam video tadi itu sudah digambarkan jelas kedua tugas itu. Mari kita lihat bersama-sama video apa saja atau tugas apa saja yang diberikan dalam video tersebut. Nah, tugas hari ini itu yang pertama adalah terdapat dalam video, yaitu di buku Bupena 5A halaman 136 sampai dengan 137. Anak-anak bisa buka buku Bupena 5A-nya sekarang. Kasih waktu 5 detik untuk anak-anak membuka buku Bupena 5A sekarang untuk melihat tugas yang diberikan. Ya, sudah anak-anak? Oke, jadi di halaman 136 sampai 137 itu terdapat teks yang berjudul Hutan Bakau di Sepanjang Pantai. Nah, teks tersebut anak-anak baca. Kemudian anak-anak kerjakan suruhan yang ada di bagian bawah teks tersebut. Pak bacakan ya suruhannya. Nah, suruhannya yang pertama adalah bacalah teks Hutan Bakau di Sepanjang Pantai. Tentunya anak-anak sudah baca, bukan? Nah, yang kedua, buatlah daftar pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Teks apa? Teks Hutan Bakau di Sepanjang Pantai. Ya, anak-anak? Itu di situ sudah lengkap dengan contohnya.
Jadi silakan anak-anak buat daftar pertanyaan anak-anak sendiri. Jangan mengikuti daripada contoh yang ada di buku. Sekreatif mungkin anak-anak harus bisa membuat pertanyaan sendiri. Lalu yang ketiga adalah merangkai kembali jawaban-jawaban menjadi paragraf yang lebih singkat. Coba anak-anak buat sendiri tanpa anak-anak mengikuti contoh yang ada di halaman 136 sampai 137. Ya anak-anak, Pak mau anak-anak kreatif dan anak harus bisa membuat daftar pertanyaan sendiri dan merangkai kembali jawaban-jawabannya menjadi paragraf yang lebih singkat secara mandiri, tidak mengikuti apa yang ada di buku. Nah, mari kita lihat tugas yang kedua yang ada di dalam video tadi. Nah, kalau anak-anak perhatikan, dalam video yang tadi anak-anak saksikan, ada gambar poster orang menggunakan masker. Nah, bisa anak-anak putar kembali video tadi ya, supaya anak-anak bisa lihat posternya. Suruhannya adalah ketika anak-anak melihat poster itu, anak-anak harus menceritakan kembali informasi yang ada dalam poster tersebut. Ya anak-anak. Nah, anak-anak menceritakan informasi dalam poster tersebut dalam satu paragraf yang ditulis di buku latihan atau buku tugas. Sekali lagi, anak-anak menceritakan informasi dari poster yang sudah ada di dalam video tadi yang barusan anak-anak nonton, bukan? Nah, ceritakan dalam satu paragraf ditulis di buku tugas atau buku latihan. Sudah jelas anak-anak? Jika belum jelas, anak-anak bisa memutar kembali video ini atau memutar kembali kata-kata yang sudah Pak jelaskan tadi. Nah, sekian pembelajaran kali ini anak-anak. Jangan lupa mengerjakan tugas hari ini yang akan dikumpulkan dalam tenggat waktu sepanjang minggu ini sampai dengan hari Kamis depan. Oke anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan sampai jumpa di pembelajaran minggu selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan jika ingin keluar rumah, dan jangan melanggar setiap anjuran-anjuran yang sudah diberikan oleh pemerintah kita supaya anak-anak tetap sehat, terhindar dari semua virus dan penyakit yang sedang menyebar saat ini. Oke anak-anak, terima kasih banyak sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.